Shalom, selamat pagi anak-anak kelas Indria. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Ibu berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat ya. Kalau ada yang sakit, Ibu doakan semuanya tetap sehat, tetap semangat dan cepat sembuh ya. Tuhan pasti menolong menyembuhkan anak-anak semua. Ya, hari ini kita sekolah minggunya harus online lagi ya. Karena kondisi kota kita yang saat ini banyak orang yang sedang sakit. Supaya anak-anak semua juga tidak tertular, tidak menjadi sakit. Oleh sebab itu, gak apa-apa ya kalau hari ini sekolah minggu kita harus online. Besok-besok kalau sudah kondisinya semakin baik, kita kembali lagi sekolah minggu di gereja. Tapi walaupun sekolah minggu kita secara online, anak-anak harus tetap semangat ya. Yuk, sebelum kita memulai sekolah minggu kita mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong, memberkati sekolah minggu kita. Yuk, semua anak-anak lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Karena Tuhan sudah memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak semua yang ada di rumah, ada siapa saja ya? Oh, ada kemarin itu ada Yoel yang sakit. Apa kabar Yoel? Semoga segera sembuh ya. Ada Lea dan juga Nahum, cepat sehat. Ibu mendoakan kalian semua sehat. Ada Heski, ada Delvi, ada Jerel, ada Naren, ada dan juga ada Arsen dan masih banyak anak-anak sekolah minggu yang lain. Wah, semuanya sehat-sehat ya nak. Kita akan sekolah minggu sama-sama. Kita berdiri yuk. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan. Surga
firman Tuhan? Sudah? Sudah semuanya? Oke. Yuk semuanya duduk yang tenang. Tapi sebelum itu kita akan memuji Tuhan sekali lagi ya. Kita akan memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu dan hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Nah, itu tadi pujian kita ya. Hati-hati gunakan tanganmu ya. Dan hati-hati gunakan juga apa? Mulutmu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan supaya firman Tuhan yang kita dengar boleh membuat kita semakin mengasihi Tuhan ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semuanya silakan duduk yang rapi ya. Oke, mainannya ditinggalkan dulu. Makanannya disingkirkan dulu ya. Kita pasang telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Ibu mau bertanya, apakah ada yang tahu gambar ini? Ya benar, ini adalah gambar apa? Gula. Apa rasanya gula? Manis, betul sekali ya. Rasanya gula adalah manis. Kalau yang ini? Ya betul, itu adalah garam ya. Rasa garam apa? Asin. Wah, pinter-pinter ya anak kelas Indria. Kalau yang satu ini apa ini? Yang ini adalah kopi.
kopi. Siapa yang pernah ngerasain kopi? Iya, rasanya pahit ya. Warnanya apa? Warna kopi hitam ya. Warnanya hitam, rasanya apa? Pahit. Rasanya pahit di lidah kita. Nah, yang terakhir yang ini apa? Ini adalah asam. Siapa yang sudah pernah merasakan asam? Angkat tangannya. Nah, rasanya asam adalah kecut gitu ya. Nah, itulah dia beberapa rasa ya. Ada gula, ada garam, ada kopi, ada asam. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang lidah yang memuliakan Tuhan. Kita masuk ke pelajaran yang ke-8 ya. Nih, kalian lihat gambar lidah. Coba tunjukkan lidahnya semua. Ya. Saat ini kita akan belajar tentang lidah yang memuliakan Tuhan. Lidah yang memuliakan Tuhan itu seperti apa? Anak-anak, anggota tubuh kita itu ya banyak sekali anggota tubuh kita. Tapi hanya satu yang bisa merasakan apa tadi? Manis, asin, pahit, asam ya. Yaitu apa namanya? Lidah ya. Anggota tubuh yang paling kecil dan jarang kelihatan karena ada di dalam. Tetapi dia bisa merasakan berbagai macam rasa ya. Baik rasanya manis, pahit, rasa enak, rasa pedas ya. Lidah bisa merasakannya. Nah, lidah ya bagian kecil yang letaknya di dalam mulut kita ya. Lidah tidak memiliki tulang dan berbeda dengan anggota tubuh yang lain. Kegunaan lidah untuk apa saja? Berbicara, ngam. Apalagi? Mengunyah. Untuk apa lagi? Menelan dan juga untuk merasakan. Nah, hari ini Bapak Yakobus mengingatkan kita ya, supaya kita berhati-hati dalam menggunakan lidah ya. Walaupun suatu anggota yang paling kecil dalam tubuh kita ya, tapi bisa menyebabkan masalah yang besar ya. Nah, seperti api. Anak-anak pernah lihat api? Ya, api itu walaupun pas dihidupkan kecil ya, tetapi dia bisa membakar hutan yang besar, hutan yang luas. Begitu juga dengan lidah kita ya. Ada banyak dosa yang disebabkan oleh lidah. Contohnya apa? Berbohong ya. Dek, tadi sudah bobo siang belum? Sudah. Padahal belum bobo siang. Ya, itu namanya berbohong. Siapa yang berbohong? Mulut dan lidah kita ya. Nah, selain itu apa? Membicarakan orang lain. Jangan main sama itu nakal. Nah, itu juga tidak baik. Terus apa lagi? Berkata yang tidak benar tentang orang lain, berkata kotor, ya, itu juga lidah kita yang melakukannya. Dan apa lagi? Menyebut nama Tuhan sembarangan. Sama sekali itu tidak boleh dilakukan ya. Jadi kita melakukan dosa dengan lidah kalau kita tidak berhati-hati dalam berbicara ya. Maka kalau lidah kita tadi melakukan yang tidak baik, seluruh anggota tubuh kita ikut berdosa ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan sudah memberikan kepada kita apa? Lidah yang baik ya, tidak cacat.
Nah, oleh sebab itu kita harus dapat menjaga lidah kita. Bagaimana caranya? Kita harus menggunakan lidah kita untuk hal-hal yang baik. Contohnya seperti apa? Oh, memuji teman. Arsen, hari ini kamu ganteng sekali. Lea, hari ini kamu cantik sekali. Itu melakukan dengan hal yang baik ya, menggunakan lidah kita untuk memuji teman kita. Kenzo, hari ini kamu banyak tersenyum, kamu ganteng sekali hari ini. Nah, itu menggunakan lidah kita untuk memuji teman kita. Selain itu, apa? Mengucapkan terima kasih. Kalau kita sudah mendapatkan bantuan dari orang lain atau pertolongan dari orang lain atau mungkin dari papa mama atau dari nenek atau dari siapa saja, coba katakan terima kasih. Pinter ya. Kalau kita sudah ditolong atau diberi sesuatu, katakan terima kasih. Selain itu, apa lagi yang bisa kita lakukan dengan lidah kita untuk melakukan hal yang baik? Ya, kita dapat menggunakannya dengan apa? Dengan berkata maaf. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, jangan lupa untuk berkata maaf. Ya, kalau kita berkata maaf, itu anak yang hebat yang mau meminta maaf ya. Mama, maaf ya, aku tadi sudah bohong. Nah, mama pasti sangat akan menghargai anak-anak. Ya, oleh sebab itu jangan lupa ya untuk memuji teman, untuk berkata yang baik, untuk berterima kasih, untuk meminta maaf. Dan juga jangan lupa gunakan mulut kita, lidah kita untuk berdoa, untuk memuji Tuhan. Ayo, minggu ini tugas anak-anak belajar untuk menggunakan lidah untuk berbicara dengan sopan dan juga memuji Tuhan. Ya, papa mama minta tolong diingatkan anak-anak supaya anak-anak belajar menggunakan lidah kita untuk memuji Tuhan, untuk hal yang baik. Karena Tuhan memberikan lidah kepada kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, itu pelajaran kita untuk minggu ini ya. Murid Tuhan Yesus ya pada waktu itu sebagai saksi Injil ya, memberitakan Injil ke semua tempat, ke beberapa daerah ya, dengan menggunakan lidahnya, yaitu untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Nah, serta mengucapkan berkat bagi semua orang. Yuk, anak-anak semua, anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kalau ada teman kalian yang berkata nggak sopan, berkata kasar, jangan lupa tugas kita adalah mengingatkan mereka supaya apa? Mereka tidak berkata yang tidak sopan, berkata kasar, berkata yang tidak baik. Ingatkan ya temannya ya, tidak boleh berkata begitu, itu tidak sopan, gitu ya. Supaya semua orang di sekitar kita menggunakan mulutnya, menggunakan lidahnya untuk memuliakan nama Tuhan. Ayo, supaya kita hidup memuliakan Tuhan, gunakan mulut kita untuk hal yang baik, terutama untuk memuji Tuhan. Oke, itulah pelajaran sekolah minggu kita untuk minggu ini ya. Papa mama minta tolong anak-anak terus diingatkan tugasnya minggu ini. Belajar berkata yang baik, belajar bicara yang sopan, dan juga memuji Tuhan. Nah, itulah tugas untuk minggu ini. Dan sekarang kita akan sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Yuk, semuanya berdiri. Kita mau menghafalkan ayat hafalan kita.
minggu ini. Diambil dari Mazmur 34 ayat 14. Jangan mengeluarkan kata-kata jahat. Ulangi ya. Jangan mengeluarkan kata-kata jahat. Mazmur 34 ayat 14. Yuk, kita coba lagi ya. Sekali lagi supaya anak-anak semakin ingat. Jangan mengeluarkan kata-kata jahat. Mazmur 34 ayat 14. Tolong anak-anak dihafalkan ya. Lalu kirimkan ke grup kelas Indria supaya kakak-kakak guru dapat mencatat siapa saja yang sudah menghafalkan ayat hafalan dan kumpulkan poinnya supaya besok pasca dapat ditukarkan dengan hadiah-hadiah yang menarik. Oke? Sip, hebat sekali. Nah, jangan lupa juga untuk anak-anak memberikan persembahan ya. Besok ketika sudah bisa ke gereja, silakan persembahannya dibawa diserahkan ke gereja. Oke, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah setia ikut sekolah minggu. Terus ibu berpesan jangan lupa jaga kesehatan ya, makan yang cukup, istirahat ya, dan kalau kemana-mana gunakan masker supaya anak-anak semua tetap sehat. Dan untuk teman-teman yang masih sakit, ibu berdoa supaya semuanya segera pulih, segera sehat, sehingga kita semua bisa sekolah minggu bersama-sama di gereja. Oke, kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati sekolah minggu kami. Tuhan tolong kami agar kami dapat menggunakan lidah kami untuk memuliakan Tuhan. Jadikan kami anak yang baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini sedang sakit ataupun papa mama yang sedang sakit. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sehingga kami semua dapat sehat dan dapat memuliakan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.